seraya mengajak orang-orang tuaku, saudara-saudaraku, adik-adikku dan anak-anakku sekalian. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca kalam-kalam yang diajarkan para alim ulama. Jangan stuck kita hanya begini-begini saja. Hanya begini-begini saja. Tidak ada perubahan dan kemauan untuk kita belajar tentang agama Allah ini. Selagi Allah beri kesempatan, mari. Dan selanjutnya bentuk iman dan takwa yang mengkristal pada diri seorang muslim. Marilah kita tepis segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun. Diawali dari diri pribadi kita sampaikan dengan hikmah kepada saudara-saudara yang berada di sekitar kita. Semoga Allah membimbing kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam seiring perjalanan hidup kita, banyak kita melihat di dalam kehidupan ini orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kita anggap mumpuni, berbagai macam mengeluarkan pendapat dan mengeluarkan keinginan mereka agar kita dengar dan kita pahami, atau mau sampai akhirnya kita mengikuti apa yang diinginkannya. Dan terkadang orang-orang pintar tersebut tidak jarang ada yang menyesatkan diri kita, ada juga yang memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya sebagai seorang muslim kita harus selektif dan kita harus menjadi umat yang pintar. Jangan kita mudah dipropaganda atau dimasuki isu-isu atau ilmu-ilmu yang tidak ada dasarnya. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dasar yang harus kita jadikan patokan di dalam menerima kebenaran-kebenaran dari siapapun di sekitar kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, silakan kita ikut, kita ikuti, kita laksanakan di dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang pintar. Al-Quranul Karim sebagai panutan di dalam hidup muslim, maka ada beberapa hal yang harus kita jadikan atau harus kita hidupkan kembali di dalam keseharian kita. Al-Quran jelas kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya ini kitab Al-Quranul Karim, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman, maka jadikan Al-Quran sebagai tolak ukur di dalam kehidupan kita. Dan untuk menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur di dalam kehidupan kita, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Ada beberapa hal atau ada beberapa perlakuan kita terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran akan menjadi tuntunan, menjadi pedoman hidup seorang muslim. Yang pertama, wajib hukumnya dibaca, dipelajari, bukan dipajang-pajang di dinding rumah atau di lemari di rumah kita. Tetapi kitab Al-Quran ini harus dibaca, dipelajari. Oleh karenanya firman Allah yang pertama turun adalah perintah belajar atau membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ini kitab, baca ini Al-Quran dengan menyebut Tuhan penciptamu. Jadi harus dibaca. Semua kita wajib hukumnya membaca Al-Quran. Bukan hanya anak-anak kita yang di pesantren atau anak-anak kita yang di TPA, tetapi kita sebagai orang tua harus menjadi pelopor di dalam kehidupan keluarga kita, menjadi pendorong anak-anak kita menjadi bisa membaca Al-Quran. Bagus kiranya kita mengantarkan anak kita ke pesantren, bagus kiranya kita mengantarkan anak kita ke TPA. Tapi alangkah ironisnya ketika anak bertanya tentang hukum bacaan di dalam Al-Quran, kita sebagai orang tua tidak mengerti karena kita tidak membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Oleh karena itu, ayo selagi Allah beri kesempatan, kita baca ini Al-Quran dengan nama Tuhan yang menciptakan kita. Membaca dalam arti yang sangat luas. Kalau kita sudah bisa dan mampu membaca dengan tartil sesuai dengan tajwid atau hukum tajwidnya, maka ayo kita meningkat
bagaimana memahami ayat demi ayat. Ini harus kita lakukan. Jangan kita tunggu, kita tidak tahu waktu kita kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sedihnya kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, lantas kita menurunkan generasi-generasi yang tidak bisa baca Al-Quran. Sedih kita. Ada di suatu saat seorang yang sangat terkenal hidupnya, baik di dalam pemasyarakatannya, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, tidak ada satupun dari sekian anaknya yang membacakan Al-Quran terhadap hidupnya, di depan jenazahnya. Anaknya sibuk dengan gadgetnya masing-masing, berkoordinasi, melakukan hal-hal yang sepertinya tidak pantas pada saat itu. Sedih kita. Punya anak insinyur, punya anak direktur, punya anak orang yang sukses, tetapi ketika terbaring jenazah ayahnya, terbaring jenazah ibunya, tidak ada satupun dari anak tersebut yang mampu membaca Al-Quran. Karena kita tidak mendidiknya untuk dekat kepada Al-Quran. Karena kita pun mungkin jauh dari Al-Quran tersebut. Oleh karenanya, selagi Allah beri kesempatan, mari kita sadarkan diri kita dan kita ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk belajar membaca Al-Quran.